Shalom, kali ini kita akan mempelajari tentang esensi Natal. Apalagi hari ini adalah hari Natal. Apa sih esensi Natal sebenarnya itu? Natal adalah waktu terindah dalam setahun ketika semua orang mengalami kegembiraan dan merayakannya bersama teman dan keluarga. Natal tuh punya arti yang berbeda-beda untuk banyak orang. Untuk beberapa orang, fokusnya adalah pemberian hadiah, persiapan makanan, dekorasi pohon, membersihkan rumah, list acara-acara yang harus dihadiri, mengirimkan ucapan-ucapan Natal baik secara formal pakai kartu dan juga melalui secara online, melalui grup medsos dan lain sebagainya, dan daftarnya itu bisa banyak. Tapi gak ada salahnya kok sebenarnya melakukan ini. Banyak orang di luar negeri, bahkan di Indonesia pun mengambil bagian dalam hal ini. Namun, sebagai umat Kristen, kita harus tahu arti dari Natal sebenarnya dimulai dari sebuah palungan di Bethlehem lebih dari 2000 tahun yang lalu. Natal adalah waktu untuk merenungkan kasih Kristus. Dia menyerahkan mahkotanya, kenyamanannya, dan menanggung rasa sakit salib bagi kita. Kasih yang tidak terukur ini terangkum dalam ayat Alkitab yang sangat populer dan mungkin menjadi ayat hafalan, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Ketika kita merenungkan kasih Allah kepada kita, kita pun terdorong untuk berbagi kasih dengan sesama, merangkul perdamaian, dan menjadi penjaga bagi saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita itu semua, asalkan manusia, ya, itu semua saudara kita. Biar sukunya apa, biar agamanya apa, biar latar belakangnya apa, biar status sosialnya apa, itu mereka tetap saudara kita. Ketika kita dijiwai dengan kasih Tuhan ini, kita akan selalu bersedia memberikan ulukan tangan kepada mereka yang membutuhkan, yaitu memberikan pertolongan dan kenyamanan bagi mereka yang rentan di antara kita. Yang rentan itu bukan cuma anak-anak dan orang tua yang sudah lansia, tapi orang-orang yang berada di jalan, memang benar-benar gak punya, orang yang benar-benar miskin. Saat Natal, kita diharapkan meluangkan waktu untuk merenungkan hal-hal yang bersifat kekal. Nah, kenapa sih kita harus merenungkan sesuatu yang kekal? Karena kita harus mengingatkan diri kita sendiri bahwa kita itu orang asing di bumi, bahwa rumah kita yang sebenarnya ada di surga. Bumi ini bukan rumah kita sebenarnya kita di surga bersama dengan Bapa.
Ya bukan berarti di sini pengen cepat-cepat mati, enggak. Tapi memang kenyataannya sebenarnya begitu. Kita itu ditaruh di bumi untuk menjalankan suatu rencana atau tujuan khusus yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan gak peduli berapa lama kita hidup, suatu hari kita pasti akan mati. Begitu banyak orang yang memulai tahun 2022 ini, tapi ada juga yang gak bisa menyelesaikannya karena kematian itu. Seperti kita memulai tahun baru dengan harapan dan juga aspirasi yang tinggi, dan juga kita punya list-list yang harus kita lakuin di tahun itu juga. Beberapa mungkin berencana untuk membeli mobil baru atau pindah ke apartemen baru mereka. Namun sayang, semua itu hanyalah seperti mimpi saja. Jadi kita harus menganggap diri kita beruntung jika kita masih hidup untuk melihat Natal tahun ini. Oleh karena itu, ini harus menjadi periode syukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita dan menebus kita dari dosa, dan juga menghitung kita dari antara yang hidup. Itu juga harus menjadi kesempatan bagi kita untuk memperbaiki jalan kita dengan Tuhan, sehingga kita tidak didapati kekurangan. Di sini yang dimaksud bukan kekurangan secara jasmani, tapi secara rohani kita. Apakah kita benar-benar taat, kita benar-benar berkenan, atau banyaklah Tuhan itu taruh standar untuk kita supaya kita bisa masuk surga selain kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semangat di balik Natal adalah memberi dan berbagi. Tiga orang Majus setelah mengetahui tentang anak yang lahir, datang dengan hadiah emas, kemenyan, dan mur. Hati Natal adalah hati yang memberi, dan hati yang terbuka lebar, yang memikirkan orang lain terlebih dahulu. Kelahiran bayi Yesus berdiri sebagai peristiwa yang paling penting dalam semua sejarah. Gak peduli sebesar apa peristiwa lainnya, tapi ini adalah peristiwa besar walaupun terjadi di tempat yang sederhana. Natal menjadi kenyataan bagi kita jika kita berusaha mengikuti jalan kasih, pengorbanan, dan pengampunan ini. Berapa kali kita merasa gelisah, kemudian orang menghasut kita. Berapa kali kita merasa tidak bahagia dan cemburu ketika seseorang menggantikan kita. Kita merasa gelisah ketika orang secara tidak adil menargetkan kita dengan tindakan yang tidak menyenangkan. Tapi kemudian Natal datang kepada kita dengan pesan harapan dan pengampunan.
Tuhan Yesus Kristus mengorbankan nyawanya untuk kita di salib Kalvari sebagai pengorbanan tertinggi bagi umat manusia. Dia tidak merasa gelisah bahwa orang-orang menyalibnya, menusuk tangannya dan kakinya dengan paku yang besar, menusuk dadanya, menaruh mahkota duri di kepalanya. Walaupun awalnya Tuhan Yesus itu takut waktu di Taman Getsemani, dia pengen cawan ini lalu, tapi Bapa tetap meminta Yesus untuk melakukannya. Tetapi Yesus hanya berkata-kata kepada Tuhan waktu di atas kayu salib itu, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan juga hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itulah pesan pengampunan yang sebenarnya. Natal itu bukan cuma kumpul-kumpul, sekedar kumpul-kumpul, senang-senang, atau bahkan yang tudingan dari saudara diri kita, yaitu kita Natal untuk mabuk-mabukan. Itu enggak ya. Itu ya beberapa orang aja ya yang melakukan kayak gitu ya. Sebagai Kristen dalam menjalankan Natal tidak mabuk-mabukan. Natal adalah perayaan di mana kita merayakan kasih Tuhan yang sudah turun ke dunia ini melalui Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita dan menebus kita dari dosa-dosa kita. Kiranya musim Natal membawa kesegaran baru, harapan baru, dan kekuatan baru hari ini dan sepanjang tahun baru nanti. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Merry Christmas. Berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan dan bahkan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ia seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Amin. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian terberkati dengan konten ini. See you.